Seperti yang kita tahu, kita ini masih ada di dalam masa pandemi COVID-19. Dan tentunya kita masih harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan juga menjaga jarak antara satu sama lain. Tapi pernah kepikiran gak sih, bagaimana masker dapat melindungi kita dari penyebaran virus COVID-19 ini? Ya mungkin untuk selama ini kita selalu dihimbau ya untuk menggunakan masker, untuk mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak. Tapi pernah kepikiran gak sih itu sebenarnya buat apa gitu? Maksudnya kayak dari mana mereka bisa menyatakan himbauan tersebut kepada kita agar kita dapat terlindung dari penyebaran virus COVID-19. Sebenarnya sudah banyak penelitian mengenai betapa bergunanya masker untuk menghindari penyebaran suatu penyakit, dan salah satunya adalah COVID-19. Dan itu melibatkan banyak sekali hal-hal yang berbau sains dan juga matematika yang sangat-sangat rumit. Tapi di sini aku akan coba jelasin gimana sih analogi yang sederhana sehingga kalian bisa mencerna gitu. Bagaimana masker itu bekerja untuk bisa dapat melindungi kita dari penyakit, terutama COVID-19. Analogi sederhananya seperti ini. Diibaratkan nafas kamu itu seperti roket. Jadi setiap hembusan nafas yang kamu keluarkan itu terdiri dari banyak ratusan bahkan ribuan roket. Dan ketika seseorang bersin, proses ini dapat dilihat sebagai roket untuk sebuah virus lepas dari tubuh kamu dan keluar ke ruang bebas. Nah, lalu pada suatu saat roket-roket ini akan mendarat di permukaan benda, dan jika benda tersebut disentuh, maka roket tersebut menjadi ada di tubuh kamu. Dan yang mendarat ini kita kenal sebagai droplets, yang mungkin dari awal pandemi ini sempat digembor-gemborkan gitu perihal droplets ini. Jadi sebenarnya droplets ini merupakan roket-roket tadi yang isinya adalah virus-virus dari COVID-19. Dan namun nyatanya itu semua baru asumsi awal. Jadi setelah adanya penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa virus juga menyebar melalui aerosol. Dan sebenarnya bukan hal yang baru, tapi dari beberapa penyakit-penyakit yang ada sebelumnya itu juga menyebar melalui aerosol. Dan kira-kira aerosol itu apa ya? Ibaratnya gini, roket yang tadi jika sudah lepas dari gravitasi bumi, dia akan melepaskan beban bahan bakar. Jadi nanti dia hanya menyisakan bagian kapsul kecil. Nah, tadi kan analoginya kalau misalkan virus itu ada di keseluruhan roket secara keseluruhan kan. Nah, di sini virus-virus tadi selain ada di bahan yang dilepas dari roket tadi, juga ada yang di kapsul kecil ini. Nah, bagian kecil ini nanti dia akan terus mengambang dan nyatanya cenderung akan menetap di suatu tempat gitu, di suatu area. Nah, ini yang kita sebut sebagai aerosol. Oke, tadi itu analogi mengenai bagaimana virus itu bisa menyebar dari seseorang. Nah, selain itu juga ada pertimbangan-pertimbangan lain selain dari yang sebelumnya, yaitu pertimbangan bahwa COVID-19 ini bukan hanya sekedar positif atau negatif saja ketika dilakukan tes, melainkan penyakit ini juga mengacu pada gejala yang muncul, mulai dari tanpa gejala hingga kematian. Dan ini bergantung pada banyaknya virus yang terdapat pada tubuh kamu. Ya, jadi singkat cerita, semakin banyak virus yang ada di dalam tubuh kamu, semakin parah gejala yang akan mungkin kamu alami, seperti itu. Terlepas adanya penyakit penyerta atau tidak. Jadi, apa? Jadi masker ini dianalogikan sebagai gaya tarik bumi tambahan yang nantinya akan menahan roket untuk lepas dari tubuh kita. Meskipun nanti masih ada yang bisa lolos, namun jumlahnya jauh lebih sedikit. Setelah itu juga kita bisa menganalogikan masker itu sebagai lapisan atmosfer tambahan yang jika roket itu akan menembus lapisan tersebut, dia cenderung akan meledak. Atau dia akan kembali turun ke bumi dengan gaya tarik bumi tadi. Well, tadi udah dijelasin bagaimana cara kerja masker untuk yang sakit. Lalu bagaimana untuk yang tidak sakit? Apakah analoginya sama? Dan ternyata tidak, analoginya tidak sama. Jadi masker itu untuk orang yang tidak sakit akan melindungi kita bahkan dari virus yang terdapat pada aerosol.
Jadi jumlah virus yang mungkin ada masuk ke dalam tubuh juga terkadang kita nggak sadar telah menyentuh permukaan wajah secara tidak sengaja, dan keberadaan masker akan melindungi kita dari tangan yang mungkin sudah terkontaminasi dari droplets yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya. Dan hal ini ternyata sudah dibuktikan secara matematis yang sangat rumit, dan dari sini juga sudah banyak jurnal-jurnal, artikel jurnal yang sudah dipublish mengenai hal ini, bahkan sudah direview oleh banyak orang. Dan dari sini sebenarnya jika dihubungkan dengan protokol kesehatan 3M itu dapat ditentukan bahwa mencuci tangan itu sesering mungkin juga menjadi faktor pencegahan. Jadi roket-roket yang tadi dari droplets itu nanti akan tercuci saat dilakukan pencucian tangan juga anggota tubuh yang lain gitu. Dan masker ini akan mencegah agar si tangan itu tidak menyentuh ke pintu masuk virus-virus tadi, yang mungkin tangan kita sudah terkontaminasi oleh droplets yang mengandung virus. Lalu, kenapa kita harus menjaga jarak? Nah, menjaga jarak itu akan membantu pergerakan aerosol untuk cenderung menjauh dari tubuh, terutama yang menjadi pintu masuk virus akibat adanya aliran udara. Jadi semakin besar jaraknya, semakin besar peluang aerosol bergerak menjauh dari target. Maksudnya target itu diri kita sendiri. Jadi misalkan jika ada roket tadi melaju dari satu titik ke titik lain dengan jarak 1 meter misalkan, dengan bahan bakar yang sama, mungkin dia nanti akan sampai ke si target tersebut. Tapi jika jaraknya ditambah menjadi 5 meter dengan bahan bakar yang sama, boleh jadi roket itu tidak akan sampai ke target dengan bahan bakar yang sama, ya, dengan catatan bahan bakar yang sama. Itu bisa dianalogikan dengan bersin yang tadi. Jika bersin kita itu mengeluarkan energi yang sama untuk setiap kali kita bersin dengan jarak yang mungkin berbeda-beda antara kita dengan orang yang lain, itu akan mencegah aerosol yang berisi virus tadi sampai ke orang lain, atau mungkin nanti bahkan aerosolnya itu sudah terhembus oleh udara, oleh angin. Jadi ya bayangkan jika semua orang, baik yang sakit maupun yang tidak, menggunakan masker terus-menerus untuk setiap kegiatan yang mereka lakukan, mungkin kasus penularan akan sangat jauh berkurang. Dan itulah mengapa protokol kesehatan ini akan sangat membantu sebenarnya mencegah penularan COVID-19 jika dilatih dengan baik. Karena memang sudah terbukti secara saintifik, bahkan dengan matematika yang sangat-sangat rumit gitu, yang mungkin tidak saya jelaskan di sini, karena saya di sini hanya ingin membuat semuanya mudah dicerna dan mungkin akan membuat yang menonton video ini menjadi lebih taat untuk menaati protokol kesehatan. Dan ya aku harap dengan aku memberitahu kenapa alasan kita harus pakai masker ini, kalian bisa lebih taat lagi untuk menaati protokol kesehatan yang 3M itu, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak. Dan dari teman-teman ini juga sudah menggunakan masker, dan sebenarnya tidak ada alasan lain untuk kalian untuk tidak menggunakan masker. Jadi ya, pakai maskermu. Aku mau bilang terima kasih untuk menonton video ini, karena setiap view itu sangat berarti buat aku, terutama untuk tugas KKN aku. Jadi ya, terima kasih, dan semoga kita terus dilindungi kesehatan selama masa pandemi ini dan mungkin seterusnya hingga nanti. So, see you next time.